lapisan dari kulit terdiri atas 3 sub utama, yaitu lapisan epidermis, dermis, dan juga lapisan subkutan atau hipodermis. Di sini saya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen mengenai sistem merangsang pada kulit. Tujuan dari praktikum yang akan saya lakukan hari ini ialah untuk mengetahui adanya reseptor tekanan, rasa sakit, panas, dan dingin pada kulit dan mengetahui letak masing-masing reseptor tersebut. Di sini, alat dan bahan yang diperlukan cukup simpel, yaitu kita hanya perlu menyiapkan 3 baskom air panas, air dingin, dan juga air dengan suhu normal atau suhu ruang. Kita siapkan terlebih dahulu ya. Jika kita sudah menyiapkan alat bahan yang diperlukan, kita dapat mengurutkan air baskom itu dengan urutan. Yang paling kiri ialah air baskom bersuhu dingin, yang tengah ialah air baskom bersuhu ruangan, dan yang paling kanan ialah air baskom dengan suhu hangat. Langkah yang dapat kita lakukan, yang pertama ialah kita dapat memasukkan tangan kiri dan kanan kita ke dalam baskom bersuhu air dingin dan juga bersuhu hangat selama 10 detik. Kita dapat memasukkannya selama 10 detik. Lalu, jika kita sudah memasukkan selama 10 detik ke air baskom bersuhu dingin dan juga hangat, kita masukkan ke air baskom bersuhu ruangan selama 10 detik juga. Lalu, kita dapat menyimpulkan hasil eksperimen sederhana ini dengan kesimpulan dari eksperimen atau praktikum kecil kita tadi ialah pada awalnya tangan kiri saya merasakan dingin dan juga tangan kanan saya merasakan hangat. Ini dikarenakan baskom sebelah kiri tadi adalah air dingin dan juga baskom sebelah kanan tadi ialah air hangat. Selama 10 detik saya masukkan ke dalam air baskom bersuhu dingin dan juga hangat, saya memasukkannya ke dalam air baskom bersuhu ruangan. Yang terjadi ialah sebaliknya. Awalnya tangan kiri saya merasakan dingin, lalu berubah menjadi hangat, dan juga tangan kanan saya tadi merasa hangat, lalu berubah menjadi dingin. Hal itu dapat terjadi karena tangan kanan yang masuk ke air hangat, setelah dimasukkan ke air biasa, hangatnya akan berkurang. Karena air biasa menerima kalor dari tangan kiri yang masuk ke air dingin. Atau dalam kata lain, tangan kanan melepas kalor dan tangan kiri menerima kalor. Karena panas ialah melepas kalor dan dingin ialah menerima kalor. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil praktikum kita tadi ialah kulit merupakan indera peraba yang memiliki reseptor khusus, yaitu reseptor akan rasa sakit, tekanan, rasa dingin, rasa panas, dan juga kinestetis. Kulit sendiri memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ialah lapisan epidermis atau lapisan paling luar dari kulit. Yang kedua ialah lapisan dermis yang terdiri atas kelenjar minyak, folikel rambut, dan juga selaput syaraf. Yang terakhir ialah lapisan subkutan atau lapisan yang terdiri atas pembuluh darah. Sehubungan dengan fungsinya tadi, sebagai alat peraba, kulit dilengkapi dengan reseptor khusus. Ada 3, yaitu yang pertama reseptor akan rasa sakit yang ujungnya mendorong masuk ke daerah epidermis. Yang kedua ialah reseptor untuk tekanan yang terletak di dermis yang jauh dari epidermis. Dan juga yang terakhir ialah reseptor rangsangan akan panas dan dingin yang terletak dekat dengan epidermis. Ini saya mendapatkan bagian mata. Bahwa bisa kita ketahui, mata mempunyai fungsi vital bagi kehidupan manusia, yaitu untuk melihat. Bayangkan saja jika kita tidak bisa melihat, kehidupan kita pasti terasa hampa. Oleh karena itu, di sini saya akan menguji ketajaman mata kita menggunakan Snellen chart. Pada prosedur pemeriksaan, Anda diminta untuk duduk atau berdiri dengan jarak 6 meter dari kartu Snellen. Lalu, tutup salah satu mata. Lalu, periksakan mata kiri dan kanan secara terpisah.
mulai membaca dari baris paling atas ke bawah, hingga Anda tidak mampu lagi membaca huruf pada baris tersebut. Lalu catatlah hasil tersebut. Nah, pada penilaian visus mata, ketajaman visus mata normal manusia yaitu 20/20 atau dalam satuan meter 6/6. Ini berarti jarak 20 kaki atau 6 meter, mata Anda masih cukup tajam untuk melihat tulisan yang memang normalnya dapat terbaca dari jarak tersebut. Akan tetapi, jika visus mata Anda adalah 20/40, berarti maka mata Anda dengan jarak 20 kaki atau 6 meter hanya mampu membaca huruf yang cukup besar yang dapat dibaca pada jarak 40 kaki atau 12 meter. Hidung dikenal sebagai indera pembau. Salah satu fungsinya bisa mengetahui makanan berbau busuk yang sudah tidak layak dikonsumsi dan bau makanan yang masih layak dikonsumsi. Lantas, bagaimana cara kerja hidung sehingga membuat kita mengetahui berbagai macam bau? Pertama, udara yang kita hirup akan masuk ke rongga hidung. Di bagian atas rongga hidung terdapat olfaktori yang memegang peranan penting dalam penciuman karena mengandung reseptor yang dapat mendeteksi aroma. Ada sekitar 10 juta reseptor kecil pada lapisan olfaktori. Setelah berhasil mengenali bau, reseptor mengirim ke sinyal saraf penciuman ini, lalu mengirimnya ke bulbus olfaktorius. Kemudian sinyal dikirim untuk diinterpretasikan sebagai bau sebagaimana yang Anda hirup ketika bernafas. Oke, untuk mengetes indera pembau atau pencium ini ada dua benda, yang ini bunga, ini telur. Untuk pertama kita akan mengetes untuk bunga, bagaimana baunya. Untuk bunga baunya harum. Dan yang kedua ada telur ayam. Untuk telur baunya busuk atau amis. Di sini saya ingin praktikum mengenai lidah. Pertama adalah perasan daun pepaya. Yang kedua adalah larutan garam. Yang ketiga adalah larutan gula. Yang keempat adalah air belimbing wuluh. Pertama, masukkan perasan daun pepaya pada pangkal lidah menggunakan cotton bud. Kedua, masukkan larutan garam pada samping lidah menggunakan cotton bud. Ketiga, masukkan larutan gula pada ujung lidah menggunakan cotton bud. Keempat, masukkan air belimbing wuluh pada samping depan lidah menggunakan cotton bud. Makanan yang telah masuk akan bercampur dengan air liur. Makanan yang sudah larut atau bersatu dengan air liur kemudian merangsang ujung-ujung syaraf pengecap yang terletak pada kuncup-kuncup pengecap yang tersebar di seluruh permukaan lidah. Zat makanan yang berasal dari makanan kemudian masuk ke pori-pori kuncup pengecap bersama air liur. Zat makanan yang masuk ke akan menstimulasi ujung-ujung syaraf yang memiliki rambut atau gustatory hair. Kemudian diteruskan ke pusat syaraf pengecap yang ada di otak. Selanjutnya otak akan menanggapi rasa tersebut sehingga dapat merasakan rasa manis, asam, asin, pahit, dan lain-lain. Membedakan rasa makanan. Untuk cita rasa manis dan asin berada di ujung lidah. Untuk rasa masam di sisi samping lidah. Untuk rasa pahit berada di bagian belakang lidah. Kali ini saya akan melakukan percobaan sederhana untuk menguji ketajaman indera pendengar.
Nah, jadi alat yang dibutuhkan adalah sendok dan juga piring. Adapun cara kerjanya di sini, saya sebagai objek. Nah, kemudian saya akan menutup mata saya. Kemudian ada penguji yang harus mengetukkan bagian sendok pada piring agar menghasilkan bunyi, dan saya harus menebak dari arah bunyi tersebut, kanan, kiri, atas, maupun bawah. Pada percobaan pertama akan diuji pada jarak 1 meter, sedangkan percobaan kedua pada jarak 2 meter. Mari kita coba percobaan yang pertama. Kanan, kiri, atas, kiri, bawah, atas. Sekarang mari kita coba percobaan kedua pada jarak 2 meter. Bawah, atas, kanan, kiri, kanan, atas.